Newcastle ngapain sih nih? Ganggu-ganggu IPL. Peringkat 3 ya. Kayak setan. Tiba-tiba posisi 3. Iya kan? Di awal musim keteteran dia goyang. Apa ini orang? Kenapa dia? Gini. Hah? Sombong banget gila. Enggak, gatel. Ini enggak bahas UCL. Gatel enggak gatel UCL belum ya. bahas. Udah kelar. Gatel. Mungkin di UCL lo diagung-agungin, tim lo lagi menang. Oke. Gatel. Di IPL gak ada yang nganggep. Abis. Siapa? Jangan sombong ya. Nanti malam ini ada Europa League kalah dari Inggris. Tak kasih tahu selain Spurs. Gimana nih guys? IPL tambah seru. Sang juara sang calon juara bukan hanya juara di title loh, tapi juara karena berhasil memperpanjang kontrak 2 pemain kunci. Kasih paham leh. Nah, Ini by the way 5 cuma menit yang gagal lalu memperpanjang anak akademinya. Iya. keluar. Kita nggak butuh TA. Kita punya Bradley lebih bagus daripada Gary Neville, daripada semua asli Nah, cool. dia tuh kayak gini tau gak sih orangnya. Oke. Gimana ya, kita gedek dia pesimis, tapi kalau optimis juga gedek. Pulang Li. Nah ini gue gak mau langsung ke match deh, gak seru langsung ke match. Gimana nih, so far menurut kalian IPL musim ini gimana? Dibanding musim-musim sebelumnya? Agak boring sebenarnya musim ini. ini. Musim tersampah sih menurut gue. Lumayan ini sampah ya? Lumayan sampah. Enggak, gue mau nanya di luar performa tim lo ya? Di luar performa, Iya. aku suka banget IPL season ini. Suka lo? Suka banget. Tapi gak seru. Ya Menurut degradasi gak ada fight. Oh ya degradasi ya gak ada fight. Cuman Newcastle, Aston Villa. Kata siapa nggak ada fake leh? Gak ada. Ipswich aja matchnya masih bagus leh lawan Chelsea kemarin. Beda poin Bukan, jauh. tapi nggak, dia mau menang kayak apa nggak bakal, dia pasti degradasi. Tapi ngejar masih ada waktu, misi 6 pertandingan. Nggak bisa. Susah. Udah nggak bisa. Bedanya Kecuali jauh. menang Itu semua. peringkat atasnya berapa Ipswich? Masalah Wolf kan. Prioritas Wolf kan. kalau nggak salah. Iya, Wolf. masih bisa kok nggak salah. Ya Wolf kan pasti Besok menang Ipswich. Wolf kan Terus pasti bakal menang juga. Nih. Emang lu kira Wolf Sekarang bakal Ipswich beruntun? 21, West Ham 35. Bedanya 14. West Ham, sorry West Ham. 14. Berarti kalau 14 itu West Ham harus kalah semua nih ya. Oh iya. West Ham kalah semua nih ya. Berat. Iya, berat lah. Iya, berat. Iya kan? Berarti Makanya gue bilang nggak seru. Leicester juga nggak ada yang dicari lagi Nggak kan? ada. Nggak ada. Cie. Itu paling itu ini aja Li, kan pelatihnya Van Nistelrooy. Dia pasti ada pride lah, pengen menang lawan Liverpool gitu loh. Van Nistelrooy legenda siapa? PSV. Pemain gak jelas. Schalke. Sejak kapan dia pernah main bagus? Gua Di tanya. Schalke? Salah satu striker. Di Schalke? Striker Oh, terbaik Schalke. di muka bumi. Kalau di MU sih jago. Masih isi bensin bro. Lanjutnya gak usah kata-kata itu. Masih dia Gua- jago lu ngawur ya. Emang jago? Gue inget Enggak, nada lu jago. Gue ingetin ini, gue ingetin. Bercanda. Nggak, dia nggak pernah bercanda guys. Bercanda. Kalau kalian ntar, Karim di akhir-akhir video lumayan ngeselin ya. Ya kalian inget saya di awal gini. Isi bensin. Oke. Saya ngisi bensin saya sekarang. Ya udah, Oke. biar kita isi bensin dulu. Let's go. Sebelum gue mulai, jangan lupa kalau kita bisa ngejalanin semua ini karena support kalian, dan support yang paling sederhana adalah klik subscribe dan nyalain notification bell-nya. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka bola, dan follow semua akun sosmed Grombol untuk mengetahui acara-acara Grombol. Kita mau bikin nobar loh. Kita bikin nobar dalam jarak dekat. Match. Iya. MU Nggak, Chelsea. Liverpool kayaknya. Liverpool apa Spurs? Liverpool Spurs Let's go. dan Liverpool Chelsea. Mudah-mudahan jadi. Ini saya mau dukung siapa? Nah, untuk kalian yang mau tahu kayak event kayak gitu atau live react, follow akun sosmednya Grombol biar tahu. Terus kalau kalian mau nyari teman, bisa masuk ke Telegram grup kita, ada di bawah. Dan gue hari ini temenin sama teman-teman tersayang talent Grombol yang setia ini semua. Ada Bang Ali Red History, Emon calon juara. punggawa fans Liverpool, bisa follow Udah dia udahin. bisa follow dia di @redhistory Indonesia sama Alinaki Asegaf. Nah itu dia. Sama Ada gua- dua ya. Ada dua. Sama Nggak mau nitip, nggak mau nitip ini. Ghost story. Ghost Story. Akun Instagram dagangan gitu. Story. Yang lain dong. Jadi Alinaki ini khusus yang bahas bola komplit semuanya. Kalau fanbase di Register Indonesia. Liverpool Jadi aja. Liverpool aja. Jadi kenapa gue buat itu? Udah. Oh, ini mau bahas sejarah. Enggak. Terus ada Bang Basya juga. Ini fans garis kerasnya Arsenal. Dia juga punya akun bahas-bahas Arsenal, namanya @ArsenalFolks. Arsenal Terus Fox. ada Bang Karim, dia fans MU tapi kontennya ribut ya, bukan konten MU ya. Nah, nama kontennya @KarimNasar. Itu dia. By the way, congrats Grombol 150,000 subscriber. Oh, alhamdulillah. Iya. Bersih, alhamdulillah. Berapa? 150.000. 50
150.000. Game pertama apaan, boleh? Game pertama apa? Game pertama kita langsung aja ya. Game pertama ada Manchester City yang akan traveling. Belum 150.000 guys. Dikit lagi. Iya udah sih, Sedikit lagi. harusnya udah sih. Pasti di-upload udah harus. Amin, let's go. Insyaallah harusnya. Kurang 34 orang lagi. Ya. Kemon Game pertama ada City yang akan bermain, yang akan camping, piknik ke Merseyside biru Oh, lawan Everton yang lagi galak-galaknya. Everton yang dilatih sama David the one and Moyes. only Ya. David Moyes. David Moyes ini kalau di tempat lain mungkin, tapi enggak juga sih, di West Ham juga dia top ya. Juara Conference tim League. anu di tim Tapi yang anu gue jelek. tahu dengan jelas buat Everton, David Moyes itu nabi. Oh Gitu. iya. Dan kedatangan David Moyes itu impactnya gila banget. Minggu lalu mereka berhasil menang lagi, ya kan, lawan Forest yang lagi galak-galaknya musim ini, berhasil dikalahin sama Dan kalau salah last minute goal si Everton. Dokure golin. dan tandang. Hmm. Posisinya away. Nah, hari ini kita akan ngelihat City yang akan main ke Goodison Park. Game terakhir Goodison Park lawan City, ya kan, perpisahan karena Goodison Park akan dirobohkan. Dan bangun di situ apa gimana sih mereka tuh? Nggak ada pindah berapa blok gitu kan? Iya. Pindah Berarti berapa itu blok? Enggak tetap enggak jauh. Tapi nggak jauh. Di atasnya rencana di atasnya apa? Kandang lo. Anfield. 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 Di atas Anfield. Bentar. Jadi musim ini Everton memang punya semangat lebih karena ada farewell perpisahan sama stadionnya mereka juga. Nah, gimana nih menurut kalian City yang minggu lalu comebacknya gila-gilaan, 2-0 di early game lawan Palace dan akhirnya bisa finish dengan 5-2. Minggu ini mereka akan ketemu. Akankah ini game punya Everton yang memang pengen nunjukin giginya untuk musim depan, atau punya City yang punya semangat untuk merebut spot UCL? Chelsea pengen masuk UCL enggak, Le? Oh, Pengen iya, ya? jelas. Semangat lawan Fulham besok. Tak Ya. MU. Enggak, soalnya kenapa? Enggak, ini Everton. ngomongin tim-tim yang realistis, yang Ya, lagi ngejar. ya, Everton bakal Bukan menang. mau nggak Pegang mau ya? omongan gue. Kamera arahin ke gue. Ah. Selesai itu City. Ulang lagi. Kamera arahin ke gue. Apa kata-katanya? Selesai itu Manchester City. Kata-kata hari ini. City bakal dibombardir di Merseyside. Lihat aja. Gue semusuh-musuhnya sama Everton, tapi Everton akhir-akhir ini lagi gila, Le. Lagi naik banget. Bahkan Liverpool cuma bisa menang 1-0 doang. Ya. City it's okay, dia mainnya cukup baik, tapi lawannya siapa kemarin? Crystal Palace. Lebih Palace bagus, lagi bagus lebih juga. bagus. Lebih ba- lebih Nggak ba- pernah- nggak pernah kalah, belum pernah kalah. Everton Berapa match Everton terakhir? juga belum pernah kalah, Rim. Siapa ya? Everton lagi top Everton banget. 5 game terakhir kalah cuma sekali. Nah, Crystal Palace lah. Hah? Semalam kalah Palace 5-0. Sebelum lawan City dan Newcastle nggak pernah kalah. Ya gue ngelihat Everton lagi top banget, apalagi dia main di kandang, dia harus menunjukkan Fighting spirit. legasinya dia bahwa gue di kandang gue Goodison tuh sendiri nggak di malu-maluin. Goodison nggak malu-maluin. Arsenal aja nggak bisa menang, Le. Susah. Sama kayak Susah Liverpool. banget. Dibantu wasit menit 90 plus 4 jadi 96. Dan gue kan tahu kalau Everton itu memang pendiri IPL kan, salah satu pendiri IPL kan, Iya. dan tidak pernah degradasi. Betul. Dan ternyata dia juga pendiri Liga Inggris. Kan 13 klub kalau Nah, nggak itu IPL. Oh, itu IPL Liga Itu Inggris IPL. bukan? Liga Inggris yang 137 tahun yang lalu. Oh Iya, iya. yang Oh, trofi iya, bener. kalian itu loh. Ah, trofi-trofi lo pada Trofi-trofi nih, kalian. Apa-apa, Nah, Trofi-trofi kalian. Oh ya itu. kalian itu belum lahir, belum ada itu ya? Iya, gua pun makanya nyumbang. karena kita belum ada, kita nggak Iya, anggap. iya. Iya kan? Bener nggak, Dim? Enggak, kalian Iya ada, kan? enggak, kalian ada tapi nggak menang. Kita nggak boleh Maksudnya? 7. Terus apa tadi lu ngomong? Ya enggak, gua nyumbang doang, nyumbang dikit. Kita nggak boleh melupakan sejarah, Bos. Apa? Nggak boleh bener, melupakan sejarah, zaman Bos. Soekarno. Enggak, Temenan coba dulu, kalian yang temenan nonton. dulu. Enggak, gue mau nanya main nonton aja. Menurut kalian relevan gak sih ngitung piala-piala yang lahirnya tahun 20, 30? Relevan lah. 1913. Sangat sangat relevan. Iya. Sangat relevan. Hitler masih ABG. Bener. ya kan? Kalau misalkan sejarah nggak Bung boleh Karno. dihitung, Iya. MU 2013 ke Bung bawah nggak boleh Karno dihitung masih dong. SD. Bener. Ya kan? Sangat relevan. Karena kondisi satu kan semua kondisi sama. Iya. Bukan timpang sebelah. Mm-mm. Iya dong. Loh, Kok lo? Daripada tim baru lahir cuma Oh, dua lu. pelatih yang bagian bagus. dulu Ribut mulu sama Pusing Mik. lu. Dulu kita ngomongin apa? Oh iya. Piala. Dulu iyalah tim lo kan dulu kan London dibantu sama ini kerajaan. Pemprov baby. Iya. Itu sama kerajaan. Hah? Lo kalau ngomong Ada- gini ada- sama aja kayak ngomong Madrid dibantu kerajaan Spanyol. Coba Emang dia iya. enggak DNA-nya Emang Arsenal iya. apa? DNA-nya Kirain Arsenal apa apa? ngomong. DNA-nya Arsenal apa? DNA-nya Arsenal. Ah. Maksudnya? DNA-nya apa?
DNA-nya tim Arsenal. Maksudnya akar latar belakang tim Arsenal itu dari mana? Dari apa namanya? Tentara gitu. Bukan tentara. Tentara apa sih namanya? Enggak. Itu buruh pabrik senjata. Buruh pabrik senjata, iya maksudnya itu. Jika ada nggak di dunia ini pengusaha senjata yang bukan orang biasa? Yang orang biasa? Ya nggak ada terus. Nggak ada. Terus pengusaha senjata pasti orang luar biasa. Terus relevansinya sama menang apa? Itu sudah Orang luar pasti. biasa sudah pasti. Nggak ada, udah. Bermain baby, nggak ada VAR, Udah nggak ada pasti. telepon, nggak ada Iyalah. video. Udahlah, Iya kan? kalau misalkan mungkin kalau ngomong kita di tahun itu habis sekarang nggak ada juara lagi lu fine lah. Tapi faktanya kan kita Juara. ya, Apa? menang. Lo nggak Juara. maksud gue setelah Juara. era nggak, lu kan ngomongin era post 1950 ke bawah. Tapi faktanya kita menang lagi era George Graham menang, Arsene Wenger menang. Berarti kan kita maksudnya Udah, stop. dua zaman itu juga menang. Ya nggak masalah juga dong. Iya, Mat. Dan menurut gua sangat separah-parahnya apa? Leicester City. Apa? Separah-parahnya tim itu dia juga ngerasain menang di liga-liga yang liga di Liga Inggris dia menang, di Premier League dia juga menang. Enggak apa-apa, dia juga ngerasain pasti. Lo ya semua tim ngerasain di Iya, Chelsea. dia ngerasain sekali-sekali. Apa? Saya ngerasain? Ngerasain. Lo anggap gak? Enggak. Enggak. Berarti Liga Inggris itu cuma 5. Iya. Cuma 5. Iya. Di bawahnya Aston Villa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue bangga sama IPL. Karena Lu lu nggak bangga sama 30-40. Lo gue bangga sama klub gue yang ada sejarah dong. Iya, gua masa nggak bangga. lu nggak banggain achievementnya apa kakek lu zaman dulu segala macam. Enggak, kakek gue nggak ngefans Chelsea. Enggak, maksud Kita gua kan, punya IPL 7 Iya. aja biasa aja. Hah? 18. Dua. IPL. OTW 2. Enggak, maksud gua lu jangan ngilangin menurut gua sejarah Ya itu. memang, makanya tadi gue bahas, kita balik lagi ke course. Tadi gue bahas Sorry. Everton itu tim yang sangat tua. Even mereka adalah founding daripada Liga Inggris. Setua apa ini tim? Jadi lu juga nggak bisa ngeremehin Everton, maksudnya inilah itu Everton ini tim yang Tengil benar-benar, tapi. dan di IPL tidak pernah degradasi. Tidak pernah. Nggak ada, nggak punya duit. Nggak. Everton. Hah? Bah, ini Inilah zamannya lagi John ngaco nih. Holding le. Ini kalau tak Coba ceritain panjang. ceritain. Coba. Jadi John Holding ini dulu membuat komunitas namanya sepak bola ini. Siapa John Holding? John Holding Siapanya pendiri Rob Everton. Holding? Siapanya Rob Holding? Siapanya Nggak, Rob? udah. Beda. Aduh. Pendirinya Liverpool, pendirinya Everton. Nah akhirnya dia semakin sukses. Akhirnya dia buatlah satu tim lagi, namanya Liverpool. Nah Liverpool ini mau disatukan sama Everton, tapi Everton menolak. Dari situ aja. Jadi dibikin dua apa itu pecahan? Dibikin dua. Oh, jadi pendiri Liverpool itu Everton. Bukan. Enggak, pendiri Liverpool dan pendiri Everton itu sama. Sama. Oh, yaudah kan berarti temenan harusnya. Nah temenan kan, tapi digabungin nggak mau Rim. Everton merasa dia lebih besar. Oh iya. Masa klub digabungin? Pada maksudnya saat gimana? itu lebih Maksudnya besar mau digabungin di Anfield Pada satu lapangan. Pada saat itu lebih besar gak? Saat itu enggak, belum dapat piala dia Everton. Tapi lumayan. Begitu Liverpool masuk, kita langsung juara. Zamannya Bill Shankly. Bill Shankly itu era pertama Liverpool. Hah? Enggak. Ada pelatih dulu, Tom Watson kalau enggak salah. Berarti gak langsung juara. Iya. Berarti gak langsung juara. Enggak, abis pelatih. Enggak, Maksudnya lo Tom Watson. begini. Justru paling banyak pialanya Tom Watson. Siapa nih Tom Watson? Itu pelatih yang dulu kita ngopi bareng. Enggak Tom Watson ini yang punya piala, berikan piala baru buat Liverpool. Everton masih belum ada suaranya. Dari awal aja kita sudah mau gabungin, sombong ini tim. Jangan sok kau ya. Merseyside is red, bos. Kau ya. Jangan mancing-mancing lah. Tapi emosi gue setuju. Tadi kita udah kilas balik lah ya, Iya. sebagai bagaimana tim tua dan tim besar ya Everton. Nampak tilas lah. Nah, lu setujunya apa? Gue setuju kalau di match ini bakal jadi Manchester City. Pep Guardiola. Karena nggak ada yang ngomong gitu, kok bisa setuju ya? Apa? Saya setuju sama otak saya sendiri. Kebetulan, iya. Karena dari tadi gue udah mengkalkulasikan menurut gue Pep Guardiola adalah girohnya melawan pelatih-pelatih yang bermain old football. Apa namanya, footballnya yang dulu, rock and roll dan lain-lain. Dia seneng banget. Ini bakal jadi matchnya dia banget, dan gue ngerasa disrespect untuk Pep Guardiola kalau misalnya dia masih harus dipertanyakan untuk melawan pemain tim sekelas Everton. Sampai ada kemungkinan Everton yang menang. Menurut gua ini match bakal salah. bantai-bantai City. Gue agak sedikit tidak setuju karena dari berapa kali interviewnya Pep malah sedang mengapresiasi permainan yang sangat cepat dan direct. Nah, Everton nih, kalau kita ngeliat Everton, Defense kalau kita ngeliat David Moyes, itu tuh adalah English football. Kick and rush. Kick and rush. Duel. Kick and rush udah gitu long loh. ball. Yang dimana menurut gua Pep Guardiola pas awal datang ke Inggris, dia udah tahu lawannya seperti itu dan dia udah mengerti gimana cara melawannya.
udah ini bakal jadi makanan sehari-hari menurut gua. Menurut gua skornya bakal ya 5-0 lah. Baca setuju. 5-1 lah. Menang siapa? 5-1 lah menang City menurut gua. Gila bantai. Gila. Menurut gua Remen Everton salah satu banget defensive terbaik Everton loh. gila. Terbaik. Omar Marmus hat-trick menurut gua. Surmandi. Ini karena kebutuhan FPL Anda kan? Saya masih ke situ iya. Saya masih kembali ke situ. Tapi iya. Karim kalau ngomongin City 99% selalu benar. Gue nggak tahu kenapa. Iya. Gak tahu lah itu kalau lihat lah ya. Dia kalau ngomong City ini 99% selalu benar. Emang gua Jadi main City ya. jadi makanya gue bertanyakan apakah Anda biru sebenarnya. Tapi gue ngerasa apa ya? Ini sentimental Goodison Park yang penting home terakhir nggak kan? Enggak dong. Masih ada match terakhir. Ya kan masih ada 7/6 pertandingan, Mat. Ya makanya gue nanya. Ya ada lah masih home Masih lagi. ada. Ya tapi big match-nya ini yang terakhir lawan City. Kayaknya ya. Ntar saya cek ngobrol aja. Nah, gue ngerasa kalau misalnya seandainya big match terakhir lawan City dan di Goodison Park pasti mereka akan ada extra effort yang lebih besar. Tapi kalau gue ngelihat, Welcome to hell gitu ya. tapi gue ngerasa forwardnya si City di match ini bakal terbang-terbang juga sih. Umar Marmus, gue balik lagi ke nih pemain. Nah, karena Sumpah jago. ya bentar ya, karena kalau kayak lihat contoh kemarin ya yang match Iya yang betul, big match terakhir di ya. Goodison Park. Karena gue lihat kemarin match Arsenal lawan siapa? Lawan Everton. Sebenarnya Arsenal tuh bisa ngebongkar, cuman emang kita nggak bisa klinis gitu. Dan kalau ngeliat City ya menurut gue depannya kan kayak apa ya, lebih banyak opsi perbedaan gitu. Marmush, siapa namanya? Doku dan lain-lain. Ya mungkin harusnya bisa ya, karena match itu kemarin juga Saka nggak main gitu-gitu. Ya bisa lah gue yakin untuk menang 2-1, 1-0. Tapi gue yakin Everton bakal golin sih. Bakal golin pasti. Everton bakal golin. Si Beto. McNeil kan kemarin udah Udah cedera, balik dia? udah balik. Gue yakin dia bakal golin. Tapi ini too much buat Everton sih, apalagi Pep lagi mode mau secure Champions League. Sulit dipercaya kalau Pep nggak menang match ini gitu. Sangat nggak bisa kayak ya udah menurut gue kayak nggak bisa dimaafkan sih kalau nggak menang. iya, karena nggak masuk Champions League kan. Iya. Bisa Kalau nggak masuk. sampai dia kalah menurut gue nggak deserve untuk masuk Champions League. Ya. Nah ini sekarang kita ke match ngomongin Champions League, kita punya 2 contender Champions League yang lumayan ngagetin. Ya masih bukan tim gue. Khususnya khususnya satu tim yang warna putih hitam ini. Sangat ngagetin. Newcastle yang akan bertemu Aston Villa. Lu semalam habis main-main lagi. Bertandang ke Aston Kan Villa. double game week kemarin. game week. Ya. Oh. Double game week akan ketemu Aston Villa. 2 tim yang sedang ngejar UCL spot. Kita ngobrol dulu yuk, sebenarnya ada apa sih sama Newcastle performanya? Yang aneh adalah performa Newcastle adalah menurut gue kehilangan Gordon malah terbang-terbang. Gitu loh. Jacob Murphy yang tadinya bukan siapa-siapa, tadi itu cadangan loh. Kemarin minggu lalu kita nanya kan, siapa main di kanan tuh Salo Almiron. Murphy itu cadangan gitu. Sekarang menjadi pemain kunci. Harvey Barnes yang tadinya hanya cadangan, Gordon hidup segan mati tak mau, Ah. sekarang menjadi pemain kunci. Iya kan? Gelandang-gelandang mereka memang kita tahu kualitasnya. Tonali, Joelinton, Bruno Guimaraes. Tapi apa sebenarnya menjadi kunci lompatnya mereka? Apakah kemenangan Carabao Cup atau sebelum itu? Enggak. Memang awal musim ini solid banget kalau gue lihat Le. Di awal enggak. Enggak, maksud gue dalam Di awal artian mereka keseok-seok. meskipun kalah tapi maksudnya masih rapih permainannya Le. Paham gak sih? Ini balik kan kalau kita ngomongin Newcastle, West Ham, Aston Villa, mereka 3 tim yang awal Premier League shaky tiga-tiganya. Iya. Di mana apalagi West Ham yang paling kita kaget pemilihan semuanya gitu, walaupun gue sama Basya prediksi Lupet lagi nggak bisa megang tim kayak begini, cuman akhirnya diganti sama aja. Gue ngeliat kalau Newcastle kunci paling ininya adalah dari tengah ke depan. Belakang udah secure, oke. Cuman tengahnya itu bring chaosnya ini. Gue ngerasain sendiri. Gue setuju kualitas di tengahnya sih. Parah. Bruno Guimaraes ini nih menurut gue underrated parah nih. Elite parah. Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton, Josandi, bukan. Gak, tapi gue setuju sama omongannya Bruno kemarin, Bruno Guimaraes. I am the real Bruno, katanya dia waktu habis lawan MU. Setuju gue, Brunonya yang bagus ya, Bruno itu. Wah, I am the real Bruno. Source siapa? Source. Pecah. Ada source dari Sky Sport. Cek. Melissa Reddy. Melissa Reddy. Saya Sky Sport saya ngomong. Dan kemenangan Newcastle ya. Kalau ini 5 game terakhir ya.
5 game terakhir 1-0, 4 game enggak usah dibacain Nggak, lah Pak Oleh. Enggak gua ngebantai-bantai. enggak ya, bukan. Ya, bacain 1-0, lalu 2-1, lalu 3-0, lalu 4-1, Lawan lalu siapa? 5-0. 4-1 Apakah besok 6? Bisa jadi. Iya kan? Iya. Ngerti kan? Itu dia. 4-1 lawan siapa tuh? 4-1 lawan ada tim kecil. Gue ngerasa Kan bantai-bantai babynya ini Iya. loh. Tiba-tiba serem banget ini tim. Iya. Gue ngerasa emang tim Newcastle ini balance ya. Ngomongin belakang juga bukan yang spektakuler, tapi dia punya pemain kayak Dan Burn yang maksudnya emang tipikal old school England defender banget gitu. Tipikal yang tinggi, set piece-nya oke, physical. Dia lama aja di LB padahal ya. Iya, Bukan di jadi CB ya. dulu di Brighton juga kan. Iya. Terus Fabian Schär, Fabian si Botman main nggak? Enggak, Botman. dua pemain Trippier. yang lebih impresif lagi, dua pemain kunci mereka itu cedera. Botman sama Lewis Hall. Luis Hall ya. Tapi malah performanya beng. Livramento le. Livramento Mandi juga bagus. wajib anak lihat dia le. Iya. Gila ini pemain le. Iya. The next Carcass atau Tanya Livramento dong sekolahnya di mana? di London, di Fulham. Chelsea. Emang Chelsea SD terbaik ya. SD doang gitu. SD terbaik. Gitu, capek Sampai juga. kami kuliahnya pindah. Iya. SD di sini aja ya nah, gitu, nah. Top. Di sini belajar agama, hafiz, kuliah Al-Azhar. Dan apa? Yang gue bingung itu apa le? Pemain-pemain yang kayak gini nih, yang dia jadi pemain inti, kayak ada yang kartu merah atau cedera dia main jadi bagus. Salah satu kayak Livramento ini kok bisa bagus gitu loh. Tapi di tim-timnya gue ini nggak ada yang kayak gini, paham nggak sih? Le? Kenapa jadi ke dia lagi? Nggak, terus ya pasti ditambah faktor fisik tengah fisikal itu, depannya juga Isak ini emang di Injury luar prone. di injury prone. Cuma maksudnya dia musim ini nggak terlalu injury prone banget sih. Jadi dia sangat berbahaya banget di depan, sangat clinical, dikasih free roam sama Eddie Howe main kanan kiri. Menurut gue depannya ini Dipuji-puji karena apa, Mat? emang sebenarnya secara squad ini emang top 5 in the league secara squad ya. Top 4 bahkan gue bisa bilang, tapi midfieldnya sendiri emang gue bisa bilang top 3 sih. Eksepsional. Gue udah Top ngakuin kan, menurut gue salah satu midfield pairing terbagus itu dipegang sama Newcastle, gue bilang. Iya. Itu pairing 3 itu. Dan permainannya mereka ini mereka tuh kalau main tuh kayak gini. Ya, hari keberapa Pak produser sampai sekarang nggak ngasih gue papan ya guys Ya ya. masukin Pak ya. Artikel bawah. Oke. Nah ini apa? Oh iya. Ini kan ini Tonali, Oh, iya. Jimenez, Joelinton. Ini dua siapa? Nah, iya. Ini lo kalau ngelihat ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, mereka nih mainnya fluid di sininya. Ini bola dari sini pasti ke sini, yang ini ke sini, yang ini di sini. Itu tuh wajib. Konsepnya wajib. Kalau misalnya enggak, wajib tuh apa bahasa Arab? Wajib. Fardu ain. Fardu ain nih mereka nih. Fardu ain. Orang dari bola nih selalu pasti dari sini, pasti ke sini, dari sini ntar dia masuk ke sini, yang ini udah siap-siap di sini. Nah, Guys, kalau nggak ngerti nggak apa-apa ya, gue juga nggak ngerti soalnya. enggak, bola mesti enggak gini. Rapi gitu loh. Enggak. Kalau mau main gampangnya, ini bola, ini misalnya bola dari sini, pasti dioper ke sini. Nah, yang di sini itu dia pasti Rotasinya selalu rapi maksudnya. iya, yang ini selalu ngambil ke sini, dia ngambil ke pojok, yang ini ngambil ke pojok juga, yang ini masuk ke tengah, yang ini ngoper ke sini, ini dia di sini ngoper ke sini. bentuk segitiga ini maksudnya. masuk ke sini, enggak ini. Ya guys, jadi kalau ini- nggak ngerti nggak apa-apa guys. Nah, Udah. nah, kalau yang Udah, begini- cukup. Kalau begini Ugarte sama Mainu. Nah, cuk. Enggak maksudnya. Udah, Mas Arsenal. Udah. Enggak maksud Kita balik lagi, itu kita Nggak, kayaknya kalau Tonali rapi. itu di awal musim absen kan? Absen, Nah makanya. berarti itu kenapa Kuncinya Tonali. lu nanya kan kenapa dia sempat turun di awal Tonali. Ya kalau pakai rumus Golnya keren banget lagi kemarin ini. deduksi sih bener Tonali. Sebelum Tapi di lawan sisi lain PSG. Aston Villa juga bukan tim ecek-ecek sekarang. Iya. Dia Iya, tidak terkalahkan di home 18 game. Seru terakhir. ini pertandingannya. 18 game tidak terkalahkan di home, dan laga lawan PSG di UCL kemarin salah satu laga terbaik menurut gue. Villa Cuman Park ini kuncinya gue dua udah orang. ngomong 2 stadion yang underrated di Inggris. St. James Park. Dua-duanya ini ya. St. James Park Newcastle sama Villa Parknya Aston Villa. Lu jangan main-main datang ke dua tempat ini. Ya menurut gue biasa. Susah. Biasa. Untung tip kecil. Untung kecil sih. Dan menurut Emang gua lo menang. dan menurut gua ini ya Anfield enggak nakutin.
Enggak biasa aja. Dan- Nggak underrated gue bilang. Kalau Anfield kan terkenal. Tapi Anfield juga gue mau nanya deh, coba lu confirm ya. Karena kalau Anfield itu kan rame, tapi ramenya itu kan di momen-momen yang gue lihat. Sorry. Gue dengar kemarin dari siapa ya? Ada satu orang di YouTube. Katanya Anfield pakai speaker. Enggak. Iya. Speakernya Enggak, gua denger. speakernya kalau udah selesai itu baru. Enggak, You'll Never Walk Alone tuh ada speakernya. Oh Gua baru tahu ada juga. tapi pantes, disambungin megah suara. banget. Iya. Nah, Ini itu. nggak original. Enggak, makanya. Disambungin sama Gua baru suara tahu penonton. juga. Disambungin sama suara penonton. Iya. Enggak orisinil. Nah, kalau di Twitter tuh gue dapet ada orang yang Arsenal ngomong. juga ya? Apa ya? North London speaker juga. Oh, itu Speaker. fake. Itu yang You Never Sing That itu dinyalainnya pakai speaker. Enggak, gue mau nanya, ada orang di Twitter ngomong katanya kalau Anfield emang rame tapi di momen-momen tertentu misalkan kayak big match apa segala macam Champions League. Masih saya sepi gitu. Sisanya tuh maksudnya bukan sepi, maksudnya nggak konsisten serame itu. Sedangkan beda kayak Newcastle sama Aston Villa yang Kayak hooligan. secara intensitas tuh kan hooligan bener. Jadi kayak tiap match tuh ramenya tuh bener-bener rame terus. Yeah. Jadi konsisten intensitasnya dapat gitu loh. Kata atau orang tersebut sih Nah, itu. tadi kita balik ke Villa ini nggak bisa diremehin juga. Siapa yang nonton PSG? Gua. Gila, ini tim bener-bener tim yang punya apa ya? Unai Emery mungkin manajemennya bagus ya. Tim yang punya spirit dan rotasinya Unai Emery ini nggak main-main. Kemarin dia mainin McGinn di depan Morgan Rogers dan Rashford. Tapi biasanya skema IPL-nya beda tuh. Di IPL dia nggak mainin Rashford. Watkins. Dia main kontrol. Hmm. Dia kan Watkins, Asensio yang main. Nah, menurut lu lihat besok yang mereka turunin siapa nih? Skema UCL-nya yang di depannya Rashford, terus di samping Morgan Rogers bukan main di nomor 10 ya, jadi winger. Atau skema kontrolnya dia di mana Watkins, Rogers, siapa lagi tuh si Jacob Ramsey. Ramsey. Sayuri. Gue ngerasa dia akan mainin yang pasti Onana bakal main lagi karena butuh kunci di tengah. Kunci itu dia. Gue rasa kalau dia Amadou Onana. sama Donana. Kalau dia coba main kontrol, menurut gua di match besok dia bakal dibunuh Newcastle, dibunuh, dimatikan, menurut gua ya. Ditikam. Menurut gua dia harus bermain chaos juga kayak di Champions League. Ya. Dia harus bermain chaos tengah. Menurut Berarti gua Rashford yang lebih cocok. Rashford lebih cocok. Nggak mungkin main. Rashford harus main. Menurut gua Galak banget kemarin. Asensio enggak walaupun Rashford sebagus itu, Rashford Morgan Rogers kemungkinan enggak main. Nah, Rashford mungkin main babak Capek kedua lah. maksudnya? Capek, iya. lo enggak bakal main Rim karena ini tuh Capek, Mat. ya Cuma enggak masalah lah. nggak boleh pertandingan capek, penting Mat. ya. Enggak, bukan. Ini tuh asa terakhirnya Aston Villa season ini. Dia udah kalah di Champions League dan dia Emery ini sangat pingin balik ke Champions League lagi. Capek, Mat. Iya biarin capek pemain digaji mahal masa nggak boleh capek. Nah dia bakal main komposisi terbaik, nggak mungkin rotasi dan lain-lain. Kan juga jedanya jauh Rim. Mereka main ada Rebo. Mereka tuh kurang center back. Aston Villa center backnya jelek-jelek. Nggak ada yang bagus. Bukannya center back. bagus tuh Tosin. Kok Tosin siapa? Disasi. Pau Torres, Ezri Konsa, Disasi. Tyrone Mings. Pau Torres Disasi. kenapa jadi jelek ya? Ya emang biasa. Tyron Mings Padahal emang dia begitu. dulu pas di Villarreal. Villarreal bagus loh. Iya. Siapa? Inceran MU deh. Siapa? Pau Torres. Pau Torres sebenarnya nggak jelek banget, cuman emang Enggak, dia masuk ke dalam kategori ball playing. playing defender yang waktu itu heboh banget. Tapi sekarang kan kayaknya orang juga memang butuh defender solid gitu loh. Siapa sih Dia ball pemain-pemainnya? playingnya bagus. Tyrone Mings. Contohnya di national team dia nggak pernah dapat kesempatan kan, kalah Iya. sama Norman, kalah sama Laporte, even yang main di Arab. sekarang ada Huijsen juga pasti bakal lebih kalah lagi. Gue kaget juga Dean Huijsen tuh gue kira orang Denmark loh. Enggak, dia Belanda Spanyol. Iya dia Hodgson itu bapaknya migrate. Bapaknya migrate. Dari darahnya bukan Spanyol emang. Darahnya bukan Spanyol. Nggak, lu bener nggak, jangan tukang bohong, orang tukang bohong Apa? nih. Cek. Enggak, dia pokoknya dia kalau nggak salah di akademinya dia pernah main di Belanda apa gimana, tapi habis itu dia pindah switch ke Spanyol. Ini lah yang maksudnya Mings. Iya, Mings Itu jelek dari lah. tadi kita ngomong. Mings lagi. Mings. Teror Mings jelek banget. Mings tuh error prone Pau banget. Torres. Error prone. Mings itu bekas mana sih? Aston Villa dari zaman dulu. Aston Villa aja. Jelek itu. Oke. Ini game yang wajib ditonton guys ya, menurut Oh iya, gua, benar. big match musim ini adalah Villa lawan Newcastle. Dan gue berharap seri ya guys ya, karena ini seri is the best way. iya, Nah, menurut ini gue 4 kayak poin lagi deketin Arsenal nih tim nih, bahaya ini. Ya, kita ke game selanjutnya, ada West London Derby tetangga antara Fulham lawan Chelsea. Chelsea yang game terakhir di comeback sama Fulham di Stamford Bridge, di comeback yang sangat menyedihkan, sudah unggul 1-0, lalu di kandang di comeback menjadi 2-1.
Fulham juga dibilang jelek juga enggak musim ini, cukup steady walaupun tidak terlalu impresif. Di 5 game terakhir Fulham menang 2, kalah 3. Di sisi lain Chelsea kalah 1, seri 2, menang 2. Chelsea juga steady namun tidak jelas warna formnya gitu. Formnya, tractionnya tuh nggak pernah jelas apakah hijau terus atau merah terus. Jadi warna-warni juga, kadang menang, kadang kalah, kadang seri gitu kan. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru karena Chelsea butuh banget. Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Forest, dan siapa lagi? City lagi berperang. Gitu. Jadi Chelsea nggak akan rotasi. Masih 4. Chelsea akan nurunin skuad terbaiknya. Chelsea akan bermain terbuka karena Enzo Maresca kayaknya udah sadar kalau bermain lambat itu nggak cocok. Gue ngerasa nih anak-anak muda Chelsea ini sana bocil. Isi kan under 23 rata-rata. Umur rata-rata 23. Kayaknya emang nggak cocok main kontrol. Mungkin nafsunya gede, egonya gede-gede. Maka waktu lawan Poch, waktu zaman Poch itu lebih bagus. Mereka lebih suka main. Iya, mereka lebih suka main terbuka, main cepat gitu loh. Kayaknya itu DNA-nya mereka gitu. Di saat suruh main secara dewasa lah kita bilang. Enzo Maresca kan maunya kontrol. Ya kan, possession base, pegang bola, sirkulasi kanan kiri. Kayaknya mereka nggak sabaran. Mungkin menurut lo ada nggak? Itu apa? Ada korelasinya nggak? Sama umur gitu. Mungkin korelasinya gue ngeliatnya nggak ada, mungkin korelasi tapi nggak sesignifikan itu sih Leka. Gue ngeliatnya mungkin karena emang ini tahun pertamanya Enzo dan menurut gue skuadnya juga belum komplit, jadi emang belum bisa ditransform atau diintegrasikan secara 100%. Jadi mungkin ada korelasi mudanya tapi tadi nggak signifikan dan belum berbuah gitu. Iya, maksudnya ibaratnya kalau gue nggak tahu Chelsea sekarang kan apakah mau sabar apa enggak. Kalau misalkan dia mau sabar mungkin di tahun kedua, ketiga akan lebih kelihatan gitu. Maksudnya gimana patternnya lebih jelas dan lebih konsisten menurut gue. Baik lagi juga tadi squad building harus benar. Sebenarnya kan nggak harus apa ya, nggak harus sebenarnya seperfect itu. Yang penting kalau mereka bisa dapetin pemain-pemain yang mereka mau di transfer market, back dan striker ya. Gue ngerasa musim depan tuh lonjakannya juga bisa gede lah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kok contoh case gue Arsenal dari peringkat 5, habis itu kita beli Zinchenko, kita beli Jesus, kita beli. Oh iya. Kalau ngelihat projectnya Arteta kelihatan juga setiap tahunnya baru kelihatan gitu. Dan maksud gue kenapa jadi dari peringkat 5 ke peringkat 2 sedangkan lu cuma nambah 3 pemain. Itu kan berarti sebenarnya ada detail-detail kecil di tahun sebelumnya yang karena nggak ada pemain tersebut akhirnya kehilangan poin gitu loh. Dan itu yang mungkin kalau Chelsea udah bisa settling defender sama strikernya, dia akan dapat ekstra 15 poin, mungkin 10 poin dan bakal tahun depan juga bakal naiknya juga kelas. Lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya detail-detail kecil sebenarnya nggak over. Iya, kalau kita belajar studi kasusnya Arsenal, bagaimana kita melihat bagaimana fluidity mereka, mau main pakai tim A, mau main pakai tim B, itu memang butuh waktu. Itu memang suatu hal yang dibentuk over years gitu kan. Ya, sama bertahun-tahun dibangun, akhirnya jadi muscle memory. Akhirnya ada di otak mereka tuh nggak perlu apa ya? Oh, gue kanan kiri ya, nggak perlu, udah jalan gitu aja gitu. Dan gue rasa Chelsea dan Enzo Maresca butuh itu juga. Tapi gue juga punya teori lain nih. Ini buat Karim nih. Ini kayaknya Chelsea rada kesyok-syok gara-gara MU menurut gue. Begini teorinya. Kan gue nggak salah, kenapa disalahin gitu. Begini teorinya. Menurut gua, Chelsea main di Conference League ini sangat tidak menguntungkan Chelsea. Bukan dari kasta kompetisinya ya, bahwa itu kasta 3, bukan. Tapi bermain di kasta 3, lalu bermain di EPL, ini gapnya jauh banget. Lo ngerti gak? Oh jadi bentar. Coba jelasin dong. Lu bilang lu ngerti Conference League itu di laga yang tidak pantas untuk tim IPL gitu kan. Maksudnya gimana? Coba. Tim IPL itu seharusnya nggak pantas main. Tim sekelas Chelsea yang biasa main di IPL kasta tertinggi main di Conference League gitu kan. Itu ya, terus ngaruhnya apa ke peringkatnya? Kok ngaruh ke peringkatnya? Ngaruhnya apa kurang mainnya? Gue belum lanjutin kan? Enggak, gue ngerti tapi gue ngerti maksud lo. Dia udah bilang cuman. Iya itu kan. Dia udah bilang kan? Biar gue lanjutkan. Okay. Maksudnya gini, bermain setelah misalnya dia hari Rabu main di Conference League, main bantai-bantai baby gitu kan, main sama anak kecil lah gitu kan. Jadi terlalu relax, terlalu apa ya? Jadi lu mau setiap laga itu matters untuk
membuat lu lebih baik di pertandingan selanjutnya. Betul. Itu logikanya, bener nggak? Kenapa lu kalau main di UCL berat, balik KPL, lu kebiasa sama game berat. Di Chelsea tuh enggak, lu game enteng, game berat. Jadi nggak dapat stabilitas. Kalau di pressure tuh ditekan tuh, baru ditekan dilepas. Dan menurut gue ini salah MU karena itu kan tiketnya punya sebenarnya paling punya gua. Kenapa lu ambil tiket gua? Iya, gua ngerti ya. Gitu. Anggapannya kayak gini, kalau gue main FIFA abis lawan Barca tiba-tiba lawan lu gitu. Iya. Salah, terbalik. Apa? Terbalik. Kok terbalik? Oh iya benar. Iya bener dong. By the way, Fulham sama Chelsea ini sama-sama mencetak 6 gol dari 5 pertandingan terakhir. Cole Palmer dia mendapatkan peluang paling banyak di Chelsea sebanyak 20 kali. Loh, Palmer ini per 2 minggu lalu aja masih chance creation terbesar di IPL. Ya, tapi kalau nggak gol, kita ngomongin apa di Tar- sini? 20 kali. Tar lu, Rim. Chance creation ini bukan orang bikin gol. Iya. Dia yang create chance-nya. Masalahnya temannya nggak bikin gol. Itu dia. Sancho coba kalau misalkan bisa diposisikan. Jadi kenapa Palmer jeblok ya? Misalnya gue simplifikasi ya. Gol. Posisi dia sekarang bukan di wing, dia di tengah. Dia menjadi konektor serangan. Which cara dia membuat gol itu paling make sense cuma dari long shot atau penalti. Which kita jarang dapat penalti. Oke, itu golnya. Assist wasted chance-nya itu terlalu banyak sama teman-temannya gitu. Jadi gue rasa nggak fair sih kalau nyalain Palmer satu musim gitu. Dan kemarin baru cek Hazard tuh ada musim yang bener-bener di bawah Palmer yang sekarang, tapi orang nggak ngomong. Ngerti nggak? Nggak, karena gini lah, karena yang dilakukan Hazard di lapangan itu kita kadang gini lah, kadang kita kalau ngeliat eye test ada beberapa pemain yang ibaratnya di season itu dia nyetak 0 gol 0 assist pun kita tahu tuh dia pemain terbaik di tim itu. Giroud. Dan itu yang dilakukan sama Hazard di Chelsea. Buat lu bertiga untuk nge-eye testin Palmer, gue nggak bisa terima. Kok nggak bisa terima? Bukan mata lu yang nggak bener, tapi volumenya. Maksudnya gimana? Sampling lu ngelihat Cole Palmer tuh nggak sesering itu. Loh, kita kan gue tahu banget clear. Gue tahu banget clear. Enggak, gue season ini gue tahu banget clear. Lu nggak nonton semuanya. Dari 30 match, seenggaknya gue nonton Chelsea itu 2 lebih. Nggak mungkin. 10 kita nggak mungkin duduk di sini. Lebih lah. Iya, kita dari 30 paling kita miss paling 5. Yang kita nonton Conference League nggak tonton ya. FA Cup nggak tonton. Carabao nggak nonton. Premier League 20 match day seenggaknya ada lah kita tonton yang ada Palmernya gitu loh. Ini gimana kita tiba-tiba nggak nonton Chelsea? Dan tadi kalau lu misalnya comparisonnya Hazard sama Palmer, beli lagi Hazard itu mau dia nggak nyetak gol, kita tahu nih orang itu ngelewatin 3-4 pemain, tiba-tiba pemain yang ngoper ke sana, si Willian yang assist, Hazardnya nggak dapat kredit. Pre-assist. Itulah makanya kenapa kita nggak bisa ngejudge pemain kayak Hazard dari assist dan gol. Palmer sebenarnya bisa begitu, cuma season ini kita udah debatin di luar panjang lebar tuh. Dia kehilangan hal-hal yang dilakukan di season lalu. Gue ngerasa dia intensitasnya nggak sebesar season lalu. Yang gol, abaikan gol lah. Gol sistem berbeda, pasti gol juga ada plus minus. Nggak ada penalti juga, pasti gol berkurang. Tapi tadi permainannya tuh nggak sedinamis season lalu. Lo ngomongin chance creation, otomatis kalau lo main position base, chance creation pasti bertambah. Itu tapi udah nomor 1 di atas tim lain, bukan di Chelsea doang. Udah nggak tahu ya kalau saya gitu. Cuman intinya secara apa dia klop sama sistemnya Maresca, entah itu karena sistemnya, entah karena dianya. Karena sistem dua. Iya. Semuanya bersambut ya. Artinya gitu. Dianya drop form. Tapi sistemnya Maresca memang tidak ngakomodir dia. Lu lihat waktu dia main di Brighton waktu dia quadrick. Itu permainannya bukan Maresca banget. Itu bukan Maresca banget. Itu direct pang. Dan itu nggak ada lagi. Ngerti nggak? Permainan kayak gitu nggak ada lagi. Gitu. Dia mungkin nggak cocok main di Maresca. Ya menurut dia harus ngikutin apa namanya. Ya mungkin karena itu juga fans dia ngefans dulu sama tim apa, menurut gua dia harus ke situ sih menurut gua. Enggak. Itu sih waktunya sih gua bilang. Masa kita ke sono. By the way gua prediksi gua Fulham menang ya guys. Oke. Oh, ini ke sono. Sorry tadi match sebelumnya kan Fulham menang, comeback di Celebration. Hati-hati di sini. Iya. Iya kan kita nobar di sini. Kita nobar benar di sini. Persis. Lo tau gak matchnya persis. Abis Chelsea Fulham, MU Wolf. Iya. Pas. Benar. Kita bertiga nonton sama Mama. Iya. Oke. MU akan ketemu Wolf, match tanpa arti kalau kata Papai.
Kalau kata produser, demi Allah ya guys. Sumpah guys ya, lo kalau tahu isi briefingan kita ya guys ya, tiap MU gue sakit hati dia baca. karena emang gak ada artinya. Baca gue sakit hati. Wolf menang gak ngaruh, MU menang gak ngaruh. Iya, apa ngaruhnya? Lu gak bakal degradasi, gak bakal ngapa-ngapain. Poinnya sama sama Wolf kalau. Iya. Oke, lu lebih dari Wolf, bedanya apa? Enggak kalau misalnya Wolf menang poinnya sama. Oke, kalau poinnya sama kenapa? Ya enggak apa-apa sih dia. Goal difference-nya masih jauh. Ya. Tapi Pai lu terus-terusan ya gue pakai kayak begini Pai lu terus-terusan ya gue pakai. Masa tim gue tiap lu di briefing, gila, sakit hati gue tiap baca. Gue menanya Pai lu kenapa sih Pai kayak Match begini? tanpa arti. Match tanpa arti, iya. Terus bilang Baca Nggak cuma pernah lupa. baca, nggak pernah. Nggak baca. Mungkin hanya match apaan. Lupa. Tapi gue punya teori Le. Jadi pas season awal mulai itu kan Premier League ngeliat, aduh yang naik Leicester lagi, ini mah langsung drop. Southampton lagi langsung drop nih. Gimana caranya bikin papan bawah tuh menarik? Mereka hubungin MU sama Spurs. Tarik turun ke bawah Le. Sama West Ham. Ham, Biar di bawah lu party deh ye. Sama West Ham lu habis menang Conference League nih. Ayolah temenin di bawah. Iya. Jadi itu, jadi balance semuanya Le. Kita Itu bagian dari UCL. teorinya. Gue masih nyari UCL bos. Teorinya Gue itu. masih nyari. Dia menang Europa League. Itu mana enggak? Enggak, bobonya milion kalah. Nah, lu bayangin Le. Tumben lo humble. Tumben lo Apa lu apa? bilang? Bukan tumben humble, kayak udah it is written in the stars tau nggak? Kayak wajib gitu kalahnya. Kan nih Aldi Bawazir ya. Kenapa Tiba-tiba Aldi bawa Dia aja. prediksi berapa matchnya MU. Dia bilang paling cuma menang 1, bobonya iya. Bobonya prediksi ini bener nih. Gue bete banget nih. Iya. Ya udah Coba gimana? lu bayangin lah MU sama Spurs di atas. Itu ke bawah tuh gimana tuh? Gak ada yang nonton match-match bawah. Enggak, Jadi sekarang emang jelasin coba konspirasi. pertandingan Udah. ini gimana? Ya kita paling kalah guys, kemungkinan kita kalah. Enggak lah, Wolf Ayolah, jangan so humble lah. Enggak ada Zirkzee. Menurut gua enggak ada Zirkzee itu lumayan Wolf berasa. Ya walaupun Pak ini sumber dari mana sih Pak? Patrick Schick ini sumber dari mana Pak? Apa ya, tiba-tiba Iya. ada gosip Patrick Schick mau ke Patrick MU. Schick, iya. Gosip dari mana sih? Top target. Iya. Patrick Schick Sumbernya @Fafai. Tapi kenapa tim kita jadi nyari yang tier B gitu ya, Rim? Ya mau gimana Pak Oleh yang tier A juga mikir-mikir Pak Oleh. Rasain tuh. Buat masuk. Rasain gua era-era 2013-an. Sebentar. Rasain tuh gua era-era. Tim lo bagus, tapi yang masuk yang elit juga belum tuh mau. Iya, enggak ada tim pemain elit. Gua lagi ngomong dulu zaman-zaman Emery orang terakhir. Sampai sekarang siapa? Iya, kalau pemain kita elit yang karena masuk kondisi Arsenal? bukan karena badge. Iya. Kalau MU enggak ada Kalau kecuali kita karena Bruno. kondisi bukan karena badge. Ya terus emang kita gak ada kondisi. Apa? Lo karena badge lah. Iyalah. Apa sih? Iyalah, enggak. Itu tier A Jelasin, semua loh jelasin. gitu. Emang gini. Jelasin, Rim. Kalau Lo kok nggak mudeng? gua mau peringkat berapa? Mau peringkat berapa? Misalnya peringkat gua sama kayak peringkat lo nih. Lu peringkat berapa sih? Emery paling parah? 2. Enggak, Oh, 12. 8. Enggak 8 ya 8. 8. Iya, gua peringkat 8. Masih dapat pemain yang gua mau. Siapa? Ih, Siapa? Pogba. Jangan Siapa? Pogba, enggak ada. Euro kemarin dapat dari mana? Ya, Euro tier A. Euro tier A. Oh, lu ngomongin tier A. Yang apa namanya? Yang nomor 1 Ya, loh. bukan tier A Apa? dong, Rim. Zirkzee di Bologna lagi jago-jagonya. Itu bukan bukan dia. tier Ayo. A, Rim. Ini lagi ngomongin tier A. Tier A Ini itu lagi ngomongin tier A. Which itu tier A, Musiala. Talented player, itu Ih, talented Zirkzee. player. Tier D. Tier A, gue ngomong tuh grade A kan Nah, berarti Zirkzee pas di MU jadi jelek. Oke. bukan bagus tier A. kok. Gue sih Bukan demen. tier A. Gue sih demen. Cuman maksudnya gue ngeliatnya gue nggak beda mat. Kalau misalnya Arsenal, Nggak, coba jawab pertanyaan siapa dulu pemain lu di sekarang nih, siapa pemain tier A yang ke lu? banyak nggak mau Siap. berapa tahun terakhir? Iya, bukan zaman Ferguson ya. Casemiro dapat, Bruno Oke. Fernandes dapat, Bruno Fernandes Cavani dapat, Bruno Fernandes pas dibeli bukan tier A dong. Schweinsteiger dapat. Bruno Fernandes pas dibeli bukan tier A, pas di MU jadi tier A. Siapa lagi? Kita Beda ngomongin dong. Pemain MU. Enggak boleh nyebut Pogba. Nah itu kayak begitu. Ya paling siapa cuma CR balik udah that's it. Pogba. Ronaldo bukan tier A Pogba pas dapet balik kan ke pas di MU. Champions League, Rim. Pogba. Kan dapat pas. Aku nggak tahu setelah Ferguson. Gua enggak, maksud gua tuh kalau di posisinya kayak lu sekarang. Casemiro. Peringkat 14 atau misalkan zaman Chelsea Casemiro. musim 2 tahun lalu. Casemiro. Oke, Casemiro kasih. Mat, tapi dia masih ada Mat. Arsenal enggak ada Mat. The League. Siapa kok enggak ada? Enggak ada Arsenal enggak ada. Malah The baru League. inget. Ada ding. The League. Ozil. Ya. The League. Ozil lagi downfall di Madrid. Enggak, Ozil elit lah. Ozil elit. Enggak cuma Ozil doang. Ozil, Sanchez. Sanchez apa, Mat? Enggak, Sanchez. Sanchez tier A dong.
Lu Enggak. dia dari Barca, Rim. Zirkzee kalau nggak bisa masuk, Sanchez nggak bisa masuk. Lu sakit ya? Nggak. Dia di Barca. Pai, Zirkzee di Bologna lagi sebagus apa, Pai? Ya, tapi bukan Zirkzee, TRA. enggak, Zirkzee lagi jago-jagonya. Gini, Bedain. bukan TRA. Sanchez enggak, bedanya gini, Pak Ole, beda begini. Di Chelsea siapa ya? Di Chelsea Kevin Desbury Hall. Di Kevin Desbury Hall di Chelsea, anggapannya dia. Di Astagfirullahaladzim di mana ya? Oh, di Aston Villa. Di Aston Villa Morgan Rogers. Hah? Anggapannya kayak begitu. Iya. Maksudnya Anggapannya kayak gitu. Gini Itu. sesuai tim, Mat. Iya. Sanchez karena di Barcelona, Iya. Zirkzee di Bologna. Iya. Jadi kelihatan lebih bagus Sanchez karena lebih disorot. Nah, lu serius bandingin Sanchez sama Mat. Bolonya? Bukan. Sama Zirkzee maksud gue. Bukan, maksudnya Nggak, di situ Mat preferan nggak Sanchez di Barca oke. Sanchez di Barca Lu tuh tahu oke. enggak, Sanchez tuh kalah saing udah ala gila lu. Dia tuh bukan pemain yang setiap yang satu season itu, Sanchez nih. lu lihat Kayak tuh depan gitu, Pak. gini loh, siapa? Pai, maksudnya begitu, kenapa Pai. Sanchez lebih punya nama karena dia main di Barca. Bukan Paham cuman nggak? karena punya Iya, nama, karena dia lebih perform. banyak disorot daripada Zirkzee yang main di Bologna. dengerin Li ya. Makanya gua bilang, Denger, sama kayak makanya gue bilang. Enggak. Yang satu Kevin Desbury Ini gua Hall. enggak setuju. Yang satu Gua enggak setuju. Morgan Rogers. Gua enggak setuju. Sanchez itu pasti terakhir sebelum ke Arsenal. Lu lihat trionya siapa? Neymar, Messi. Dia tuh Suarez. di lingkungan Pedro. tier A yang emang S. levelnya A semua, S semua. Mat, Messi dan lain-lain amat. Iya Sanchez ya B. Nggak, Oh nggak, enggak, nggak, Messi gini, dan gini, lain-lain gini, itu gini, bukan gini. A, itu elit. Kita kembali ke Itu topik. S. Sebentar, kita kembali ke topik kenapa MU sekarang nggak bisa kayak gitu lagi. Nah, Patrick Schick, Dorgu, iya kan? Ya enggak, karena Ugarte. kita udah nggak mau kacing-kacing bling-bling lagi. Oh iya. Ya kita Anthony deh, gimana dah Anthony? Enggak lah, enggak TRA. Antoni mesti tier A sih. Anthony A lo di Ajax. Enggak, kalau Balik ke Anthony topik, enggak balik ke lah, topik. S. Kuat. Balik ke topik. Siapa lagi ya yang beli? Nah, Sancho. Ayo. Sancho Arim, ya Allah Rim, enggak Rim. Belum A Rim. Bukan A lo katanya. Masa A Tapi ini menang lagi? lawan Wolves, sederhana aja. Lawan Wolves menurut gua. Kunha main gak sih dia? Kunha Dia main. berantem mulu. Kunha berantem. Kuna mau ke MU juga Mau dia. cabut ya? Dia sempat nge-story kan apa gitu. Gua mau nge-follow. Ngepost. Ya dia bilang dia pokoknya mau terbang. cabut Mau deh. terbang. Iya, mau cabut. Kayaknya cocok tuh sama MU. Itu main problematik parah. Jago tapi. Jago Cocok cuma sama MU. problematik parah. Iya. Kalau skillnya Enggak, gue segitu- rasa karena tergantung pelatih juga sih. Siapa Pereira ya? Siapa? Pelatihnya Eh, Wolves. Vitor Nuno Espirito Vitor Santo. Nuno Pereira. Espirito Pereira. Santos. Vitor- Itu Vito Pereira kan? Pereira kalau nggak salah. Iya, Vitor Pereira. Biasa Portugal tuh kenceng juga Lah, terus emang karakternya. Ruben Amorim kebetulan mana? Bukan. Cibaduyut. Enggak gini, maksud gua ada kelas-kelas pelatih yang sorry ya. Kelas-kelas yang main manajemennya itu rendah. Vitor Pereira, apa maksudnya yang mungkin terlalu keras sama pemain, ngerti nggak? Tapi mungkin nggak Amorim modern gitu loh. Anak muda juga, mungkin bisa gitu loh. Gila, Amorim ngamuk-ngamuk loh Pak Ale. Bukan gue bilang dia nggak bisa marah, bukan. Cuma pendekatan tuh smart, ngerti nggak? Dia psikologis juga kan. Ada apa apa namanya? Kan sekolah sama sertifikat Mourinho. sarjana. Aing. Orang Amorim terakhir pas kita terakhir tuh lawan siapa sih? Lawan Newcastle. Bisa Newcastle. Enggak, bukan terakhir lawan siapa. Kalau terakhir lawan siapa, lo nggak boleh lupa. Yang lo wajar lupa dan lo terakhir menang kapan. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada Itu benar. Leicester lawan Liverpool yang harusnya ya kalau Liverpool kalah atau seri koplok. Pak, sekali-kali gua host Pak. Dia bridgingnya sakit hati ternyata Pak. Gua juga mau kayak begitu Pak. Tapi pernyataannya benar. Siapa ya? Leicester lawan Liverpool kalau Liverpool seri atau kalah koplok. Kok nggak yakin ya? Koplok. Kalau Liverpool kalah gak deserve Premier League menurut gua. Koplok. Menurut gua gak deserve. Tau koplok nggak? Kalau sampai Liverpool kalah, saran terbaik gua ke Solo Li. Enggak, ini pemikiran gua ya. Mungkin kalian merasa lebay bagi yang nonton juga. Kok pemikiran gue takutnya adalah Arsenal ini udah selesai nih UCL, fokusnya ke Premier League. Baru selesai. mulai. Karena udah habis ngelawan Madrid, kan ini sekarang udah kembali ke Premier League. Fokusnya ke Premier League lagi. Enggak lah, enggak dapat juga. Oke, dia fokus ke Premier League. Dia menang ya. Arsenal menang semuanya berarti 6 game. Iya, 6 game. Lo kalau Loh, menang 6 Liverpool game, tetap juara. ya udah. Cuman dalam artian adalah dia ngejar. Ya terus? Ya hina bagi Liverpool. Masa Arsenal deket sama Liverpool? Oh.
Gue dapat poin. Oh, arahnya ke sana. Brengsek. Ya susah kita Brengsek. Jarak ya. Iya, Jarak 16 poin lah Jadi minimal. Ali mau juara dengan jarak dengan Arsenal. Ya 16 poin lah. Tapi emang gue setuju, emang hina kalau deket sama Arsenal. Gua setuju, makanya. ya. Makanya kita menjauhkan diri. Enggak, makanya gue anjing. Punchline gue. Kenapa diambil? Gue baru mau ngomong. Enggak, ini pertandingan yang pastinya insya Allah Liverpool menang ya, Le. Udah di atas kertas Liverpool melihat. Tapi lu next season harus ganti striker si Jota, berat sekarang. When you score, Nih, you hear the sound. Liverpool mencetak 6 gol dari 5 pertandingan terakhir. Oh ini sama nih statistik. Sama kayak Fulham Iya, Chelsea. sama kayak Fulham Chelsea. Tanpa kebobolan tertinggi dalam 13 kompetisi. Kita kebobolan 1. Li ala Fuli, gue mau lihat li ini apaan sih? Gue mau lihat ini apaan sih? Li? Terus biar. Sudah dihadiahi tendangan penalti tersedikit musim ini. Wih, Siapa? Liverpool. Juara dengan penalti. Tersedikit berapa salahnya? Hah? Berapa salahnya? Enggak, ini maksudnya terbanyak. Oh terbanyak. Penalti paling banyak Liverpool. Enggak, nomor 9 kali penalti Ya udah. musim ini. Salah. Loh, udah mecahin dong, Pak. Emang baru bisa mecahin. Kan udah. Asisnya belum. Asisnya kurang 2. Jadi salah sekarang statnya gue bacain guys. Ini orang gila nih guys. Mau salah nih guys. Orang gila Premier League nih. Bentar ya. Gua Tapi bacain ya. sebenarnya Sebentar, tunggu. Salah 27 gol 18 asis. Kalau dia bisa menyentuh 20 asis, dia melewati banyak orang dalam sejarah. Najis. salah satunya siapa? Angry. Tapi Angri udah dibabat, tinggal yang ini Iya, doang. salah Henry all time. Kamera arahin ke gue. All time. Nah, emang Salah lebih bagus daripada Henry all time. Kita ngobrol nanti ya. Kita ngobrol di sesi yang spesifik. Oh iya. Mungkin ada ya. Boleh. 5 pertandingan terakhir Leicester itu belum pernah menang. Tapi Liverpool dari 5 pertandingan terakhir kalah 3 kali ya. Kita lawannya juga berat ya, PSG, Newcastle sama Fulham away. Hah? Lu belum menang? 5 pertandingan terakhir itu menang. Terakhir kalah sama Fulham. Terakhir kalah sama Fulham. Emang susah itu Fulham, gue jadi takut nih. Enggak, lu pasti kalah. Enggak. Gua Fulham. Gini, Enggak, lu pasti kalah. Serius lu? Serius. Enggak ngomong banter apa serius? Enggak, serius. Iya, Yakin? Le. serius? Ini berat, Oh, Le. beda Fulham away kapasitasnya. berat, Le. Oh iya. Away berat. Kapasitasnya Fulham. Kuat. Kuat banget. Terus ya ini bakal menjadi match yang boring. Liverpool bakal nyerang terus. Gua berharapnya cuma satu sih, Le. Jangan menyebrak. Curtis Jones jangan main, tolong. Capek. Udah dong, masa tiap episode bahas Curtis Curtis. Jones. Enggak, jangan main, Le. Kita coba pemain Ciesa Jota mainin. coba jangan main Jota. Jota Main jarang sekali. main terus. Nunes, Jelek, gue pengennya depannya Iya. Luis Diaz, pembunuhnya Arsenal, terus Diogo Jota, pembunuhnya Arsenal juga, mau salah pembunuhnya MU. Itu 3 lini depannya Liverpool pengen banget dimainin. Ya Allah, nazar saya masih sama ya Allah. Yaudah, Kalau misalnya kita langsung- Liverpool gagal juara, saya botak. Dalam sebulan saya kasih makan anak yatim. Kalau Liverpool gagal juara. Manusia silver tambah. Oke, kita ke game terakhir ya guys. Liverpool pasti menang lawan Leicester kalau nggak menang. Insya Allah. Kasih. Amin ya Rabbal. Koplok. Kita kasih goblok. Dah, kita ke game terakhir ada Arsenal nih. Arsenal gimana? Arsenal trajektorinya gimana? Ya, udah pasti kan sekarang fokus banget sama UCL nih. Jadi UCL bisa menjadi UCL pertama kalau ini diseriusin. Nah, bagaimana menanggapi IPL-nya? Udah itu aja dari gua. Menanggapi IPL-nya kan. Menurut gua besok lawan Ipswich kita ada beberapa main harus dirotasi juga. Dirotasi tapi nggak ekstrem rotasinya kayak lawan Brentford. Saka tetap harus main karena bagaimanapun juga ngelihat jarak gap antara Newcastle udah deket. Kita harus tetap menang dapat 3 poin gitu. Terlepas dari Liverpool ini gimana. Tapi yang mungkin agak sedikit tricky juga nanti saat di tengah-tengah PSG itu, Le. Karena kita ketemu Liverpool. Oh, Liverpool yang kemungkinan besar udah juara. Ya kenapa nggak dilepas game? Nah, kita masalahnya main away ke Anfield. Dan dengan kondisi kita backline ini kan masih belum stabil, masih banyak yang cedera, back white juga belum terlalu fit banget gitu loh. Dan nggak ada Gabriel, nggak ada segala macam. Jadi kayak oke, lu mau rotasi Saliba, Kiwior, siapa nih yang masuk? Jadi agak sedikit kalau pemain depan mungkin bisa dirotasi lah, antara Saka atau Martinelli masih bisa dirotasi, tapi belakangnya ini nih yang dirotasi apa enggak. Sedangkan kita di tengah-tengah 3 match yang menurut gua akan sangat intensitasnya tinggi gitu loh. Ya semoga gua harapannya sih Liverpool udah kalau udah juara mainnya agak slow ya harapannya gitu. Tapi kalau misalkan pun enggak,
ya harus dilepas sih. Kayaknya lawan Arsenal enggak slow sih, Mat. Enggak maksud gua gini loh, Mat. Udah Kan- berarti lu tenang ya. Dia mau lepas IPL. Lu tenang aja udah. Enggak, Mungkin menurut bukan gua- dilepas ya, tapi bukan. harus ada rotasi gitu. Enggak, tetap bakal Tergantung leg satunya sih, Mat. karena di kandangnya dia panas banget. Akhirnya kan endingnya berantem lah. Pukul-pukulan. Sampai ini kalau nggak pukul-pukulan deh. Nggak usah, Arsenal juga belum ngalahin Arteta, jadi bukan ngalahin di title ya, ngalahin di match. Jadi mungkin dia juga akan take it seriously juga, gitu loh. Ya kita juga akan take it seriously gitu. Ya, Dan apa ya, gue ngeliatnya, gue juga bukan di match-match lain mungkin bisa rotasi, tapi kalau di Kemudian Anfield Guard tuh. of Honor ya. iya gue berharap banget. Tapi kalau Arsenal kalah, Gareth Bale di Spurs ya. Enggak, ini kalau misalkan itu Kalau- gue feelingnya Arsenal ini kayak ngalah deh. Feeling ya. Enggak, emang udah lepas pasti. Enggak, Dia pasti bukan lepas aja. masalah good governor. Oh, Di kalau misalkan dia kalah sama Ipswich, Liverpool kan menang juara. Nanti good governornya di Spurs sama di Chelsea. anjing emang. Kayaknya ngalah Arsenal. Feeling ya. Arsenal enggak menang besok. Ya enggak Iya. lah, kalau Ipswich enggak menang mah koplok. Goblok juga. Iya. Tapi dia ngejar UCL juga sih ya. Jadi, UCL semifinal kapan sih? 29 April. Enggak, maksudnya posisi Masih lama. UCL. Masih enggak lama, Sekarang dikit tanggal lagi. Sekarang tanggal Sekarang 17 17 April. 12 hari. Tanggal 30 game ya. Tanggal 30. Tanggal 30 hari. 12 hari lagi. 12 hari lagi benar. Seminggu kosong terus main. Iya, dan itu Nah, enggak, Mat. Iya. Liverpool Arsenal masih. Oh, yang di kedua. tengah-tengah. Iya. Kalau Kedua, ente inget, kedua, Ana pernah iya. bilang kalau seandainya Liverpool menang lawan PSG, itu bakal 3 match beruntun Liverpool, Arsenal Liverpool. Kalau ente inget udah bilang. Gak ingat. Jadi karena sekarang PSG yang lolos, jadi PSG Liverpool PSG. Oke, itu aja guys preview kenapa? daripada game week 33 ya. 33 34 nih. Game week 33. Kita udah tinggal 6 game menuju penutupan Liga Inggris 2024-2025. Tadi kita udah dengar bagaimana Liverpool pengen berjarak sama Arsenal. Le, nanti ada Piala Premier League taruh sini boleh? Iya boleh. Oke. Emang lu ada? Ada mau pesan yang gede aja sekalian. Liverpool mau Sama Champions juara, League juga, Le. Liverpool mau juara berjarak dari Arsenal. Di paling juga le. Arsenal juga mau ya lepas lah Premier League ya, lepas ya, fokus sama Mau UCL. UCL. Lepas gak, Mat, jujur? Nomor 3 nggak apa-apa kan? Nomor 3, kalau menang UCL nggak apa-apa. Kalau nggak menang nggak boleh. Enggak, in a alternative universe, Arsenal kalah semua game Premier League-nya, kalah sama PSG, keluar dari top 4. Europa League. Ya kalau itu sih Enggak. ada dipecat di tempat Enggak. itu. Susah. Susah kayak gitu. Bisa. Tapi bisa banget. Bisa banget. Bisa banget tiba-tiba Enggak, dia sosokan enggak, mau percaya, lepas Pak, Premier percaya, League-nya percaya. biar pemainnya pada siap semua nih. Kalah, turun sampai PSG kalah. Top. Top. Itu nggak sih? MU kalau MU posisinya status quo aja deh. Nggak berharap apa-apa, mikirin musim depan. Yes. Gitu Kok dia. dia masuk Champions League, Le? Ngeselin, Le. Layak lah. Enggak mungkin. Ya, gak apa-apa kayak musim lalu, peringkat Enggak, terakhir maksudnya grup. jalur apa Europa League. Ya nggak apa-apa. Nggak, menurut gua nggak mungkin. Lu sebagai apa namanya alumni Europa League. Le, lu gitu tahu nggak sih banget. narasinya bakal gimana? Alumni Europa League lu. Enggak, lu tahu nggak sih narasinya bakal gimana, Le? Seasonnya MU lebih baik daripada Arsenal Oh, itu karena pasti. Arsenal kalau Champions League MU menang Europa Ya, League. pastilah. Pastilah. Itu makanya gue gak mau MU menang Europa League. Dan ditambahi lagi Arne Slot baru masuk juara, Arteta Ya belum. lu bayangin, Gila, itu gua diserang ngedem dari itu. setiap lini fans Arsenal. Temenan di Solom. Baca lo ya. Baca, ya. Ya itu aja guys. Ini preview IPL Game Week 33. Kita ketemu di review hari Senin. Game Week 33 mudah-mudahan banyak kejadian yang seru yang bisa dibahas. Insyaallah Liverpool udah juara. Untuk tambahan kritik dan saran bisa tulis kolom komen. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Hey, Momrets. You'll never walk alone.